Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ustazah yang saleh dan salehah? Ya, bertemu lagi dengan ustazah kali ini. Oke anak-anak ustazah, hari ini kita belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, pembelajaran 1, muatan, bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Oke, sudah siap? Kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, mampu menceritakan pengalaman saat makan makanan tradisional melalui video. Yang ketiga, mampu mengamalkan surah Al-Baqarah ayat 168 dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah mampu menyebutkan benda yang dapat memantulkan bunyi dan benda yang dapat menyerap bunyi. Oke, anak-anak ustazah yang hebat dan keren-keren, kita masuk pada materi yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Ya. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Anak-anak ustazah tahu apa itu menyimak? Ya, menyimak adalah mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Ustazah ulangi, menyimak adalah mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Oke, contoh. Dengarkan ya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia, tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajiannya. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga makanan kudapan seperti getuk. Nah, anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, itu tadi sebuah teks yang ustazah bacakan. Sudah disimak ya? Nah, sekarang kita lihat manakah gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Ini yang ustazah bacakan tadi. Anak-anak bisa lihat tulisan yang berwarna oranye ini adalah kalimat utamanya. Dan yang berwarna hitam ini adalah kalimat penjelasnya. Gagasan pokok dari bacaan ini adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Dan makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Ya.
Oke, anak-anak saja. Sudah tahu kan? Kalau sudah tahu, mari kita mencoba. Iya, dengarkan baik-baik ya. Kita akan mencobanya. Iya. Ustazah akan membacakan sebuah teks ya. Silahkan disimak. Sudah menjadi suatu kebiasaan bagi Abu Bakar radhiyallahu an, setiap kali sebelum menyantap makanan yang dihidangkan, beliau selalu bertanya, "Bagaimana engkau mendapatkan makanan ini? Dan dari siapakah engkau mendapatkannya?" Inilah kalimat yang selalu terucap dari lisan Abu Bakar radhiyallahu an kepada pembantunya. Suatu kali Abu Bakar dilanda rasa lapar yang sangat hebat. Memang ia telah terbiasa dengan rasa lapar. Namun saat itu batu-batu yang sering ia gunakan untuk mengganjal perutnya tak lagi bisa membantu. Untunglah pembantunya telah siap menghidangkan makanan. Dengan mengucap doa, Abu Bakar langsung saja menyantap hidangan makanan tersebut. Nah, anak-anak yang hebat, dari teks tersebut, anak-anak ustazah bisa menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya itu dalam bentuk peta pikiran. Bisa kan? Sudah tahu kan bentuknya peta pikiran seperti apa? Coba dilihat di bukunya Bu Pena 4A halaman 52. Ya, di situ ada 2 paragraf ya anak-anak dalam bacaan teks tadi. Kita akan mencoba. Ini ustazah lihatkan teksnya. Nah, oke. Sekarang anak-anak bisa mengerjakan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk peta pikiran. Dicoba ya. Ya, ayah dan bunda nanti diperiksa ya ayah dan bunda. Oke. Selanjutnya anak-anak ustazah yang saleh dan solehah, kita lanjutkan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, dari surah ini bisa kita pelajari bahwasannya setiap manusia atau kita semua harus memakan makanan yang halal dan baik. Seperti apa sih makanan yang halal dan baik itu ustazah? Ya, makanan halal yang baik itu adalah makanan yang tidak mengandung racun misalnya. Oke, kita lanjutkan. Contohnya adalah makanan tradisional. Nah, kita akan mengenal berbagai macam makanan tradisional. Makanan tradisional ini sebagai identitas bangsa Indonesia. Kita lanjut ya. Iya. Indonesia kaya akan keragaman budaya, salah satunya berupa makanan tradisional. Ya. Oke, yang pertama ada yang tahu ini apa? Iya, yang pertama adalah nasi timbel dari Jawa Barat. Nasi ini dibungkus dengan daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto atau beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi
ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Nyami. Iya. Selanjutnya, ada yang tahu ini apa? Oke, ini adalah nasi jinggo. Nasi jinggo berasal dari Bali. Nasinya pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi yang kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suwiran ayam pedas. Kalau di sini bisa seperti nasi kebuli ya. Iya. Oke, selanjutnya anak-anak ustazah yang hebat-hebat, ada yang tahu ini? Ada yang pernah makan? Nah, ini adalah nasi papeda berasal dari Papua. Ya, papeda ini terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa yang tawar. Disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Bisa dimakan dengan kuah atau dengan ikan tongkol ya. Selanjutnya, ada yang tahu nih? Pasti banyak yang tahu. Iya, ini adalah bubur Manado dari Sulawesi Utara. Bubur putih yang dicampur dengan jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado ini juga dapat disajikan dengan suwiran ikan cangkalang yang digoreng. Enak ya? Iya. Nah, itu tadi contoh-contoh dari makanan tradisional yang ada di Indonesia ya. Pasti masih banyak lagi makanan tradisional yang belum disebutkan di sini. Ya. Pada saat kita memakan makanan tradisional atau kita makan, pasti kita pengennya di tempat yang indah, sejuk, di saung gitu kan, sambil duduk santai. Nah, ketika duduk santai kita pengennya bersandar ya kan ya anak ya. Nah, ketika bersandar kita pasti bersandarnya pada dinding. Nah, jadi ingat deh, dinding ini memantulkan bunyi atau menyerap bunyi ya. Oke anak-anak ustazah, kita belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pada saat duduk di dinding tadi kita akan bertanya, apakah dinding ini dapat memantulkan atau menyerap bunyi? Ya. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Nah, sekarang sudah tahu kan? Jadi bersandarnya di dinding yang terbuat dari apa dulu? Kalau terbuat dari batu bata, berarti dia bisa memantulkan bunyi. Iya. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas ya. Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan, ini adalah ruangan, sebuah ruangan atau aula ya. Nah, ini suara akan diserap di ruangan tersebut karena lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk meredam atau menyerap bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar dari atau terdengar hingga keluar ruangan. Ya. Oke, anak-anak ustazah, itu tadi penjelasan dari pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah,
Sekarang kita akan mengadakan percobaan. Percobaannya adalah, anak-anak ustazah silakan melakukan kinerja praktek pada buku Bu Pena 4A halaman 54. Di situ adalah mengerjakan atau menceritakan pengalaman kita saat makan makanan tradisional. Nah, di situ nomor 1 dan nomor 2 A sampai E dibuat video ya. Dibuat video. Nanti dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Oke, anak-anak ustazah, sudah paham? Kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih anak-anak ustazah karena sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan ingat, sholat 5 waktu dan selalu berbakti kepada orang tua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.